Seperti yang kita tahu, kalau MSI GF series termasuk yang GF3 ini selalu jadi incaran bagi para gamers yang juga suka mengisi waktu mereka dengan memproduksi berbagai konten. Selain karena harganya yang ramah di kantong, MSI GF3 juga termasuk laptop gaming entry level yang performanya bukan kaleng-kaleng. Apalagi di versi sebelumnya, GF3 ini juga masuk ke deretan bestseller laptop gaming 2019. Lalu apakah versi Intel 10 Gen yang sama kita ini mengalami peningkatan performa yang maksimal? Bagaimana kalau misalkan kita bandingin juga dengan MSI Bravo 15 yang sempat kita review sebelumnya? Langsung aja simak ulasan selengkapnya abis bumper. Halo Sobat BDS, saat ini kita lagi ada di kantornya XDC Indonesia sambil ditemenin sama MSI GF63 10S CSR 677ID. Dan gak bisa dipungkiri kalau MSI GF63 ini biasanya memang jadi tambatan hati bagi para gamers dan creators yang mau main games ataupun ngedit foto video dengan nyaman dan lumayan aman buat kondisi keuangan. Karena memang performanya ini cukup bisa memberikan kepuasan bagi para gamers yang mau mulai menekuni dunia gaming, atau bisa juga buat Sobat PDS yang suka bikin-bikin konten untuk website, untuk media sosial, di YouTube maupun platform lainnya. Kali ini MSI GF63 yang kami review udah disenjatai dengan Intel Core i7 10750H dengan 6 core, 12 threads dan CPU speednya 2,6 GHz yang bisa di boost clock up to 5 GHz. Lalu VGA-nya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q design. Kemampuan GF63 10S CSR ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan loh Sobat PDS. Dari beberapa software benchmark kita mendapatkan lonjakan angka yang lumayan tinggi selisihnya dari GF63 versi sebelumnya. Kita juga menyoroti hasil skor dari Digital Content Creation yang membuktikan bahwa GF63 ini bukan hanya cocok dipakai sama gamers aja guys. Sayangnya bila dibandingkan dengan MSI Bravo 15 dengan jeruan merahnya, kami rasa belum sanggup ya. Dari segi grafis gamesnya, penggambaran objek, perpindahan dari satu scene games ke scene lainnya juga menurut kita belum bisa menandingi MSI Bravo 15. Games-games yang kita ujikan di sini juga beragam jenisnya ya. Mulai dari games yang menguras tenaga prosesor, AAA games, game e-sport juga, dan performanya udah cukup memuaskan dengan settingan rata kanan. Skor FPS-nya juga nggak ngedrop dan tetap optimal kok selama dipakai nge-games. Sedangkan buat produksi konten, kita nggak nemuin kendala sama sekali nih. Karena mau diajak ngedit foto dan video yang simple-simple atau bahkan yang lebih kompleks kayak nge-grading atau pakai efek yang lebih berat, kemudian juga insert essential grafik, durasi video editannya kita buat lebih lama sedikit, tapi tetap aja kita ngerasa kayak kebantu banget sama MSI GF63 ini. Kemudian untuk jeruan lainnya seperti memori dikasih 8GB DDR4 yang bisa di-upgrade dan storage-nya udah pakai SSD berkapasitas setengah tera. Jadi bisa dibilang lumayan cukup buat nyimpan berbagai jenis file, footage editan, sama install 2-3 jenis games berukuran sedang. MSI GF63 10S CSR 677ID ini menggunakan display dari IU Optronics yang berukuran 15,6 inch, resolusinya udah Full HD menggunakan panel IPS level dan refresh rate-nya 60Hz. Sayangnya kita agak kesulitan nih untuk cari tahu color space dari layarnya ini. Tapi secara kasat mata bisa kami bilang oke-oke aja sih ketajaman warnanya. Jadi subjektif kita aja ngasih penilaian pribadi ke kualitas grafisnya, terutama soal warna dalam penggambaran objek dari video dan scene games yang memang udah terang, jelas, dan juga detail. Dari desain dan tampilannya, MSI GF63 ini menurut kita nggak ada yang sama sekali berubah ya dari GF series lainnya. Tapi yang ini terasa agak sedikit lebih kokoh walaupun materialnya masih dari plastik dengan finishing metal brush. Aura gamingnya masih tetap terasa dengan logo Dragon MSI dan sorot lampu dari keyboardnya berwarna senada di tengah balutan casing hitamnya. Cuma kita kesel banget ya sama casing seperti ini tuh gampang banget kotor sama bekas sentuhan tangan. Jadi harus bener-bener rajin dibersihin dan hati-hati juga selama dipakai. Untungnya kalau mau dibawa kemana-mana MSI GF63 ini masih tergolong ringan ya. Bodinya juga udah tipis dan gak makan tempat kalau mau dibawa pakai tas. Kelengkapan portnya udah juara, cuma minus slot SD card aja nih. Jadi kalau mau mindahin hasil footage editan paling pakai adapter tambahan lagi. Kemudian untuk kualitas audionya menurut kita masih standar-standar aja sih, walaupun udah didukung juga sama Nahi Mic 3. Selama melakukan kegiatan editing, mau itu foto atau video, MSI GF63 10S CSR ini bisa nemenin kalian ngedit selama 4,5 jaman.
Lalu saat menjalankan games-games yang kita ujikan tadi, MSI GF63 ini mampu bertahan sekitar 3 jam dengan settingan rata kanan, resolusinya Full HD, modenya kita buat Extreme Performance, dan cooler boostnya diaktifkan. Mohon diperhatikan ya, karena beda settingan pasti bakal beda juga estimasi daya tahan baterainya. Berlaku juga kalau kalian main games yang berbeda dengan yang kita demokan. Untuk membawa pulang MSI GF63 10 SCSR 677D ini, kalian hanya merogoh kocek 15 jutaan ya. Dan menurut kita GF63 ini udah bisa jadi investasi buat beberapa tahun ke depan bagi kalian yang hobi main games dan aktif bikin-bikin konten atau sambil kerja juga bisa. Karena dari spek dan performanya kami rasa masih bisa bersaing untuk beberapa tahun ke depan. Ya, secara keseluruhan MSI GF63 ini memang layak untuk dijadikan pilihan bagi kalian para gamers yang juga bergelut di industri kreatif ya. Komponen dapur pacunya juga udah pada menggunakan versi terbaru dan mereka berkolaborasi mengerahkan kinerja terbaiknya untuk mengoptimalkan gaming experience penggunanya. Buat kalian yang suka warawiri juga nggak akan kerepotan nih Sobat Pedes. Karena pada dasarnya pasti gamers butuh laptop yang portable dan praktis buat diajak beraktivitas. Dan dimensi sama bobot MSI GF63 ini masih tergolong wajar. Harganya juga masih masuk akal. Oke Sobat Pedes, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan bahan pertimbangan buat kalian yang tertarik sama MSI GF63 ini ya. Kalau ada yang mau nambahin infonya atau mau nanya-nanya seputar produk ini juga silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel kita dan follow semua sosial media para Destor ya. Kita pamit, sampai jumpa.